Saya percaya kita semua with full of expectation, dengan pengharapan yang penuh. Kita menginginkan Tuhan untuk bekerja dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini. Dan khususnya saudara, di 2 bulan ke depan kita ada tema yang baru, dan tema kita yang baru adalah kebangkitan pengaruh. Kemarin kita sudah belajar tentang kebangkitan potensi. Saudara, setelah potensinya bangkit, ini waktunya untuk kita mulai menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kita akan lihat di dalam Yesaya 60 ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat yang ketiga. Dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Ya, saudara, ini mungkin bahasanya kalau zaman sekarang nih, mereka akan ngantri gitu ya. Datang kepada apa? Terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Mungkin dengan bahasa lainnya gini saudara, cahaya yang saat ini terus bangkit di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan sedang membangkitkan sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya saudara, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang sangat berdampak, bukan hanya di tempat ini tapi di luar sana. Dimanapun saudara bekerja, ya besok kalau kita masuk tempat pekerjaan kita, ya masuk, senyum gitu dan bilang hari ini aku akan jadi berkat. Amin. Ya, mungkin saudara bosen gitu ya, atau mungkin capek gitu. Mungkin kita di kantor, di pekerjaan kita mungkin banyak masalah. Tapi saudara, biarlah hari itu kita masuki, kan firman Tuhan katakan masukilah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Kita ada nyanyi lagu zaman dulu, masuk gerbangnya bersyukur. Saudara, gerbangnya Tuhan artinya gini, semua tentang Tuhan, semua yang tentang kerajaan Allah. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada pengharapan. Saudara, semuanya itu ternyata bisa kita alamin sejauh apa ketika kita mau mengucap syukur. Orang hari ini, kemarin saya dengar satu khotbah, obat yang paling terbaik untuk mental health, saudara. Karena hari ini kan banyak orang sakit mental health, saudara. Jadi sakitnya bukan di fisik, sakitnya di jiwa. Dan obat terbaiknya ternyata memang kita bisa datang ke psikiater, kita bisa datang ke psikolog, kita bisa konsultasi, konseling dan lain-lain. Tapi gini saudara, obat terbaiknya adalah ucapan syukur. Bagaimana kalau besok kita masuk dan kita berkata, aku bersyukur Tuhan. Karena aku akan jadi berkat di tempat ini. Amin. Apapun juga suara yang mencoba ngomong di sini gitu ya saudara. Pokoknya kalahkan dengan ucapan syukurmu. Kadang-kadang kita tuh jadi banyak masalah dalam hidup ini. Kalau mau dilihat-lihat, jangan-jangan obat ucapan syukurnya udah lama gak diminum gitu loh saudara. Kan di sini suka minum obat ya saudara, kadang-kadang kita kalau sakit minum obat gitu. Nah saudara, kadang-kadang kita tuh kalau udah lama gak mengucap syukur, mulai deh ya. Di sini nih ada ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, amin. Jadi hari ini kita mau masuk dengan bersyukur, kenapa? Karena besok orang-orang sedang akan datang dalam kehidupanmu. Kenapa? Berduyun-duyun kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. So berbicara pengaruh berarti berbicara influence. Amin. Zaman sekarang ini saudara, kita akrab dengan istilah influencer. Benar ya? Influencer. Sampai saya suatu hari saya ke sekolah anak saya gitu ya saudara. Dan di sekolah anak saya kaget karena saya di situ harus presentasi pekerjaan saya sebagai pendeta ya. Mungkin dulu saya pernah cerita ya. Ketika saya perkenalkan diri sebagai pendeta, langsung teman-temannya Abigail tuh semua bilang gini, berarti Bapak bisa ngusir setan dong gitu kan. Kenapa pendeta itu identik dengan ngusir setan gitu kan, kenapa gak yang lain gitu ya. Nah singkat cerita saya lihat mereka semua harus pakai baju profesi hari itu gitu ya saudara. Tapi kok
Ada anak yang profesinya tuh bajunya saya nggak tahu. Kalau baju tentara saya tahu, baju polisi saya tahu gitu ya. Ada yang pakai baju chef gitu ya. Ada yang pakai baju sekretaris. Pokoknya yang lain-lain saya tahu. Anak ini pakai headset yang gede gitu ya. Bajunya pakai jaket yang kapucong gitu ya, yang ditutup gitu. Pokoknya waduh, anak ini apa dia ya? Saya bilang, kamu tuh cita-citanya apa? Kamu mau jadi DJ ya? Aku bilang itu. Terus dia bilang, enggak Pak Pendeta, saya mau jadi YouTuber. Dia bilang itu, oh YouTuber. Saudara, jadi sekarang nanti kalau saudara tanya anak-anak saudara itu ada cita-cita baru. Namanya YouTuber. Kenapa? Karena tiap hari mereka lihat YouTuber itu duitnya banyak saudara. Makanya kayaknya aku pengen jadi YouTuber deh. Kok uangnya gak habis-habis gitu ya. Nah saudara, orang hari ini sedang berlomba-lomba untuk memberi influence, memberi pengaruh. Sehingga mereka menjadi para influencer. Nah kalau kita lihat pengaruh yang mereka berikan, ada yang karena mereka ahli gitu ya, misalnya mereka ahli masak ya, maka mereka akan menjadi pemberi pengaruh di dunia masak gitu ya. Mungkin karena mereka cantik, jadi mereka akan beri pengaruh di dunia kecantikan, misalnya tutorial make up gitu ya saudara ya. Mungkin karena mereka suka hobi tertentu gitu ya. Jadi mereka akan kasih jadi influencer di dunia hobi mereka. Misalnya hobinya otomotif gitu ya. Atau hobinya apalah saudara, mesin gitu. Mereka akan jadi influencer di dunia itu. Bahkan ada juga yang jadi influencer karena kekayaan mereka. Makanya zaman sekarang orang lomba-lomba flexing saudara istilahnya. Kenapa? Pokoknya aku harus lebih kaya. Aku harus kelihatan, bahasanya sekarang sultan gitu ya. Kenapa? Kalau aku kaya, aku bisa didengar oleh banyak orang. Padahal ternyata kekayaannya itu mungkin bisa jadi minjem gitu kan saudara, kita nggak tahu gitu ya. Tapi orang berlomba-lomba untuk hari ini memberikan pengaruh. Yang lebih buruknya lagi adalah gini, katanya kalau mau lebih viral adalah bikin masalah. Kalau jadi pembuat masalah, itu cepat viralnya katanya. Jadi ada yang jadi influencer tapi karena dia suka bikin masalah gitu saudara. Ada juga ya, pokoknya yang penting hari ini kan terkenal gitu ya. Yang penting followers banyak gitu. Yang penting semua orang kenal aku. Saudara, dan mereka semua mencoba untuk menemukan konten yang mereka punya saudara. Tapi hari ini kita akan belajar. Kita punya satu konten yang saya berdoa di 2 bulan ke depan ini menjadi konten yang benar-benar kita hidup di dalamnya. Itu menjadi kebanggaan kita, itu menjadi kesukaan kita. Dan kalau orang datang kepada kita, karena orang menerima itu dari dalam hidup kita. Apa konten itu? Kita lihat dalam Yohanes 6. Di dalam Roma 1. Roma 1 ayat 16. Ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ternyata ini bukan hanya konten yang kita bawa, saudara. Ternyata ini adalah kehidupan kita. Seharusnya ini jadi hidup kita. Karena influence yang terbaik adalah ketika kita memang ada di situ gitu loh. Bukan hanya karena, ini konten bagus ya, yuk kita bawain konten ini yuk gitu ya. Wah, kalau jadi pendeta ngetop, kita jadi pendeta yuk gitu ya. Atau misalnya apalah hari ini yang saudara pikir, kayaknya asik juga nih, ini kayaknya lebih viral nih gitu. Saudara, konten yang terbaik adalah ketika kita hidup di situ. Dan hari ini dikatakan orang benar itu hidup oleh iman. Nah, iman itu adalah hasil ketika hari ini kita menjadikan Injil, kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah.
Coba lihat tadi Roma 1 ayat 16 ya, media bantu saya. Karena kita tahu Injil itu kekuatan Allah. Saudara, kenapa sih dunia ini butuh Injil? Di sini dikasih jelas penjelasannya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang apa? Menyelamatkan. Saudara, semua orang hari ini butuh yang namanya keselamatan. Kita aja yang orang Kristen masih berpikir untuk menyelamatkan diri seringkali. Benar gak saudara? Benar gak? Kita masih berpikir untuk mau menyelamatkan supaya saya lebih aman, saya harus punya ini Pak. Supaya saya lebih aman, saya harus begini, saya harus begitu. Benar gak? Kita aja masih pengen keselamatan gitu loh saudara. Padahal kita ini kan hari ini sebenarnya kalau mau dikatakan kita sudah punya keselamatan, benar gak? Tapi kita juga masih hari ini berpikir bahwa kayaknya orang itu punya itu hidupnya asik tuh. Orang itu dia jadi pemimpin perusahaan hidupnya asik tuh. Dia jadi ini hidupnya asik. Saudara, kita mulai berpikir, iya kayaknya saya harus jadi seperti itu. Tapi hari ini kita mau kembali berdiri dengan kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada apa yang saudara dan saya punya hari ini, dan itu namanya Injil. Amin. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. 1 Korintus 2 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Supaya iman kita, tadi kan dikatakan perjalanan dari iman kepada iman, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Saudara, inilah perjalanan hidup kita setiap hari. Perjalanan hidup kita bukan hanya untuk menjadi sukses, perjalanan hidup kita bukan hanya untuk menjadi ya mungkin yang mimpi-mimpi kita dapatkan gitu ya saudara. Tapi perjalanan hidup kita sebenarnya tiap hari itu dari iman kepada iman. Dan dikatakan iman ini kalau mau kuat jangan bergantung pada hikmat manusia, pada pemikiran manusia. Iman ini harus bergantung pada kekuatan Allah. Dan kita punya iman ini gitu loh saudara. Kita punya kekuatan Allah ini, dan ini namanya adalah Injil. Firman yang saudara dan saya punya hari ini. Kabar baik yang saudara punya hari ini. Biar itu jadi kehidupan kita, sehingga ketika orang datang dalam kehidupan kita, yang mereka ketemu cuma Injil gitu loh saudara. Mereka gak ketemu yang lain, mereka ketemu perkataan Yesus. Bukan perkataan berita. Jangan sampai orang kalau mau dengar berita datangnya ke saudara gitu kan. Oke. Atau mau dengar gosip datangnya ke, wah itu lebih bahaya lagi gitu kan. Kira-kira ada gosip apa nih yang baru? Nah itu bahaya, berarti kita bukan pemberita Injil. Benar gak saudara? Hari ini pastikan kita adalah pemberita Injil. Aku memutuskan, bahkan di sini katakan aku memutuskan untuk enggak tahu apa-apa selain daripada Kristus. Dia yang mati. Dia yang dibangkitkan, dialah kemenanganku. Hari ini saudara, biar ini jadi keputusan kita, biar ini jadi pilihan kita. Kalau kita lihat baru dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Mungkin bisa tampilkan slide yang pertama, Yohanes 6 ayat 9. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan kemustahilan ya hari itu ya. Mereka berhadapan dengan orang yang banyak, dan tiba-tiba guru mereka ini memang gak ketebak gitu ya. Saudara, murid-murid ini punya guru yang gak ketebak. Kenapa dia suka bikin yang aneh-aneh di luar pikiran mereka. Ntar tiba-tiba jalan di atas air, suruh jalan sama dia gitu kan. Itu kan aneh-aneh ya saudara ya. Sekarang ada ribuan orang, 5.000 laki-laki aja, berarti kalau sama perempuan anak-anak ya mungkin bisa dikali, bisa 15.000 lah gitu saudara ya. Bayangin saudara, 15.000 orang, tiba-tiba guru ini jadi lucu. Kenapa? Karena guru ini bilang gini, ayo kita kasih mereka makan. Hah? Kasih mereka makan? Iya, kamu kasih mereka makan. Jadi murid-murid bingung saudara.
Mereka tuh nggak ada yang di sini jadi chef gitu ya, nggak ada yang di sini jadi penjual roti lah atau apa. Tiba-tiba mereka harus cari makan buat 15.000 orang. Dan apa yang hari itu dikatakan oleh murid-murid tadi dalam Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya itu? Ketika kita mau jadi dampak hari ini, kita mau berdampak kehidupan kita, berpengaruh. Saudara, seringkali kita mulai punya perasaan tidak berarti. Kita mulai berkata, apalah artinya itu? Apalah artinya yang aku punya, apalah artinya yang aku bisa. Saudara, Tuhan gak tanya yang saudara gak punya. Tuhan juga gak tanya, kamu punya 5.000 roti, 5.000 ikan gitu ya. Dia gak tanya itu saudara. Yang dia tanya apa yang ada padamu, bukan nanti loh. Kita kan kadang-kadang pikir nanti deh. Kalau aku udah siap, nanti deh kalau aku udah diberkati, nanti deh. Ya. Saudara, yang dia tanya apa yang ada padamu saat ini, apa yang ada padamu sekarang. Dan yang mereka punya hari itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Itu yang ada di tangan mereka hari itu. Saudara, kalau hari ini mungkin kita pernah merasa, apalah artinya yang aku miliki, apalah artinya yang aku punya. Saudara, hari ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus dan taruhkan di tangan Tuhan Yesus. Amin. Karena apa yang kita punya hari ini, ya saudara, mungkin next slide bisa media bantu saya. Ya, ketika tadi kita memiliki Injil, ketika kita memiliki firman, saudara, maka firman itu seringkali terlihat sedikit, saudara. Terlihat kecil, terlihat sedikit, benar nggak? Yang lain terlihat lebih besar. Masalahku lebih banyak, Pak. Kesulitanku lebih sulit, musuh-musuhku sekarang tambah banyak gitu misalnya. Saudara, hari ini kita mungkin memiliki yang sedikit. Ya. Karena kerajaan Allah dalam Matius 13 ayat 33 diumpamakan, ia menceritakan perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Saudara, saya nggak bisa bikin kue, mungkin saudara yang bisa bikin kue di sini ngerti ya. Ketika saudara bikin kue, tepung sama ragi, itu perbandingannya berapa saya nggak tahu ya. Apakah 10:1 atau saya nggak ngerti lah. Pokoknya yang jelas adalah raginya nggak sebanyak tepungnya pasti. Bener ya saudara, raginya kasih dikit aja. Tapi saudara lihat, kerajaan sorga tuh polanya kayak gitu. Tuhan gak minta kita jadi tepung yang banyak. Tuhan gak minta kita harus, oh kamu harus bisa semuanya. Kamu harus ngerti ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini. Tuhan gak minta itu kadang-kadang. Tuhan cuma minta mau gak kita jadi ragi. Karena kerajaan Allah itu ketika dia bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya itu seperti ragi. Hari ini saudara menerima firman itu seperti ragi nih saudara. Ini masuk. Dan ini mulai mengubah cara kita berpikir. Mengubah yang tadinya kita takut jadi gak takut. Yang tadinya kita khawatir jadi gak khawatir gitu saudara. Itulah ragi. Dia akan menghamiri seluruh adonan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita hari ini, kita jadi ragi yang mungkin kita bukan jumlah yang besar. Kita gak punya yang banyak. Kita gak punya yang menurut orang harus punya segini banyak, segini besar. Tapi hari ini saudara mau gak kita kasih itu sebagai ragi. Kita punya kerajaan Allah. Ketika murid-murid bertanya di mana kerajaan Allah, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. For the kingdom of God is within you. Dan kerajaan Allah itu seperti ragi yang menghamiri seluruh adonan. Saudara bawa kerajaan Allah di tempat di mana engkau bekerja.
Bawa firman Tuhan di dalam kehidupan. Gini, kalau itu udah jadi bagian kita, itu gak akan kita buat-buat saudara. Kalau Injil itu jadi satu-satunya tempat kita berdiri saudara, maka kemanapun kita pergi kita akan membawa Injil itu dalam kehidupan kita. Amin. Satu contohnya lagi kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 31, Matius 13, 31, 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Saudara, biji sesawi itu kecil. Kenapa ayat 32 bilang gini? Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Saudara, dikatakan dia yang paling kecil, sama-sama katakan paling kecil. Tapi dia menjadi lebih besar, sama-sama katakan lebih besar. Amin. Dari paling kecil jadi lebih besar. Amin. Biji sesawi itu yang paling kecil dan dia mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Mau gak hari ini kita menaburkan biji sesawi yang kelihatannya kecil. Kita ngomong sama orang tentang sukacita yang kelihatannya mungkin mereka gak dengerin kok Pak. Mereka gak dengerin saya ngomong puji Tuhan gitu. Ngomong aja saudara. Ya, kelihatannya kecil tapi tadi kalau balik ke slide-nya, media balik ke slide-nya. Saudara, firman yang saudara dan saya punya hari ini memiliki firman, memiliki Injil. Karena dalam Lukas 8 dikatakan benih itu firman Allah. Ya, bukan hanya berbicara kemampuan kita yang kecil hari ini. Saya sedang membawa kita untuk lebih masuk lebih dalam lagi. Yang kita punya hari ini adalah firman Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kita miliki sebagai kemampuan, sebagai yang mungkin kita punya hari ini dalam hidup kita. Saudara, hari ini jadikan firman sebagai satu-satunya mungkin dia benih yang kecil itu. Yang sedikit itu. Tapi dia bisa menghamiri seluruh adonan. Firman yang saudara punya begitu berkuasa. Yang kedua, firman yang saudara punya itu begitu berkuasa. Kenapa? Karena firman itu seringkali tidak kelihatan. Next slide. Hari ini kita memiliki yang tidak kelihatan. Saudara, memiliki yang kelihatan itu enak. Bisa dihitung, benar gak saudara? Iya gak? Memiliki yang kelihatan itu bisa dihitung. Apa? Baju, apa yang kelihatan hari ini ya. Uang kita itu kan bisa dihitung semuanya ya saudara ya. Tapi saudara, yang tidak kelihatan itu gak terhitung. Tapi yang gak terhitung itu karena jumlahnya terlalu besar saudara. Terlalu banyak saudara. Amin. Coba disuruh hitung pasir di laut. Siapa yang mau hitung pasir di laut? Kenapa? Kebanyakan ya. Benar gak? Kita aja disuruh ngitung rambut di kepala kita ini gak mau, benar gak saudara? Kenapa? Terlalu banyak. Tapi katanya Tuhan itu punya nomor loh buat semua rambut kita ini. Jadi dia bilang gini, setiap rambut yang jatuh dia tahu nomor berapa yang lagi jatuh gitu. Rambut saya ini sudah mulai menipis nih ya saudara ya. Jadi kalau rambut saya ini jatuh, dia tahu yang jatuh, oke nomor 23 jatuh. Gitu ya. Nomor 24. Kok Tuhan sedetail itu ya? Kita aja gak ngitungin loh. Benar gak saudara? Terlalu banyak, terlalu besar saudara, firman Tuhan yang kita punya ini mungkin gak kelihatan saudara. Tapi gini, firman ini terlalu berkuasa. Firman ini terlalu dahsyat. Firman ini terlalu hebat. Dan diumpamakan kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Firman yang kita punya dikatakan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, garam dunia. Coba boleh bilang sama kiri kanannya, kamu garam.
Saudara nggak ada saudara nggak enak. Bener, makanan mau keren kayak gimana pun platingnya gitu katanya gitu ya. Mau kayak apapun bagusnya ternyata kurang asin, enak gak saudara? Enak. Keasinan juga enggak? Enak. Saudara kalau lihat di piring saudara, lihat makanan yang saudara masak, kelihatan gak garamnya di situ? Garamnya udah gak kelihatan saudara, sudah menyatu. Jadi hari ini kalau kita mau jadi garam, gak perlu kelihatan ya saudara. Yang penting karena ada aku rasanya jadi enak. Amin, gak perlu kelihatan. Kita kan tadi dunia ini lagi ngajarin kita berlomba-lomba kelihatan. Ya semuanya lagi pasang iklan saudara. Saya pulang ke rumah aja tuh isinya iklan semua di jalan saudara. Iklan zaman sekarang udah bukan iklan yang diem, iklan gerak. Terang lagi kalau malam gitu kan. Jadi mereka tuh kayak lagi berlomba-lomba untuk bilang gini, lihat aku, lihat aku. Semuanya kan lagi minta diliatin, bener gak saudara? Saudara, jangan sampai kita berpikir hari ini kita harus dilihat orang juga baru kita bisa jadi berkat. Saudara punya kekuatan firman Tuhan yang hari ini sekalipun tidak terlihat saudara. Tapi garam itu memberi rasa. Kita lihat deh, memberi rasa tuh apa ya? Nah, Markus 9 ayat 50 masih ngomongin garam ya saudara ya. Ini lagi ngomongin garam. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang ternyata kalau mau jadi garam gampang saudara. Mau jadi garam itu gak ditanya berapa ayat yang saudara hafal. Udah bisa khotbah apa belum gitu kan. Habis ini doa ya, habis ini sharing firman ya. Saudara gak ditanya gitu. Jadi garam tuh gampang. Dia bilang gini, selalu hidup berdamai dengan seorang, dengan yang lain. Jadi kalau kita membawa damai hari ini, sekalipun gak kelihatan, tapi ada saudara damai rasanya. Ada saudara rumah tenang, anak-anak tenang, suami tenang, istri tenang. Saudara, engkau adalah garam di rumahmu. Amin. Coba sekali lagi biar enggak ngantuk ya saudara, kalau pagi gini lihat kiri kanannya, ya kamu garam di rumah ya. Amin. Ada kita rumah jadi damai. Amin. Ada kita kantor jadi damai. Waduh, kantor lagi kisruh gitu kan. Lagi penuh kebingungan begitu saudara masuk. Kok ada kamu kantor jadi damai ya gitu. Amin. Itu garam saudara. Ya, itu kenapa? Itu karena kita punya firman hari ini dalam hidup kita. Firman karena gini, dunia ini gak nanya udah hafal ayat belum gitu ya. Gak tanya gitu misalnya Yohanes 5 ayat 2 apa, Yohanes 5 ayat 3 apa. Dunia gak nanya itu. Dunia hari ini hanya perlu firman yang saudara punya, itu punya rasa. Amin. Firman yang saudara punya, saudara menjadi pembawa damai. Amin. Firman Tuhan bilang gini, berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ternyata saudara jadi anak Allah bukan karena kalung salib saudara. Jadi anak Allah bukan karena kita bisa lagu-lagu gereja gitu ya. Kita jadi anak Allah karena kita bisa jadi pembawa damai. Mau gak jadi pemberi garam hari ini? Amin. Gak ada saudara gak enak pokoknya ya. Amin. Yang ketiga saudara. Yang ketiga hari ini ketika kita punya firman, next slide. Kita memiliki terang. Firman yang saudara punya, kenapa dia adalah kekuatan Allah? Karena firman itu adalah terang. Dan di sini terangnya terang yang abadi. Saudara, saya pernah share waktu itu bilang gini. Dunia ini diciptakan hari pertama dikatakan jadilah terang. Let there be light. Maka terang itu jadi. Benar ya saudara? Semua dunia ini dipenuhi terang. Menariknya, benda-benda penerang yang hari ini kita tahu matahari, bulan dan bintang itu semua diciptakan hari keberapa? Hari keempat. Jadi artinya gini saudara, sebelum ada benda-benda penerang itu ada yang namanya terang yang abadi, yang ultimate.
Dan terang itu katanya gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Saudara tahu terang itu dari mana? Firman. Makanya kalau kita lihat dalam Yohanes 1 itu dikatakan ya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah sekarang kalau kita lihat ayat 4-nya bilang gini, dalam dia, dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Dengan kata lain gini, kegelapan tidak bisa mengalahkannya. Amin. Wow. Hari ini ayo jangan takut gelap lagi ya saudara ya. Amin. Tadi pagi saya mau ibadah ketemu sama tukang saya gitu ya di bawah gitu. Saya bilang sama dia, ini buat bercandaan aja ya saudara, saya bilang sama dia, lah udah dikerjain belum gitu, ada granit kamar mandi di lantai 6 itu yang copot gitu kan, udah dikerjain belum, lucu deh jawabannya. Saya pikir dia gak ada connect gitu, dia bilang gak ada youth gitu kan, ngomongnya saya agak gak jelas gitu kan. Hah maksudnya siapa, emang ada connectnya namanya youth apa siapa gitu kan. Saya masih bingung, masih belum ngeh. Saya pikir youth itu nama connect gitu saudara. Dia ulang-ulang gitu. Gak ada youth mas, gak ada youth. Youth apa sih? Ibadah youth? Iya gak ada ibadah youth. Lah apa hubungannya ibadah youth sama ganti granit? Saya bilang gitu kan. Iya gak ada ibadah youth mas, dia bilang gitu. Lah kenapa? Serem mas kalau gak ada ibadah youth, dia bilang gitu. Hah kok serem gimana sih? Ya itu kan gelap, saya sendirian di situ lantai 6 serem mas, dia bilang itu kan. Oh lantai 6 serem. Jadi dia udah pikir dia mau kerjain memang di Sabtu malam karena dia udah tahu Sabtu malam tuh ada ibadah youth, rame gitu kan. Aman deh mau kerja sampai jam berapa juga aman. Begitu tiba-tiba kemarin youthnya tuh pergi olahraga saudara di Senayan gitu ya. Mereka sports day jadi gak ada ibadah youth gitu kan. Begitu gak ada youth, oh karena gak ada ibadah youth, iya gak rame mas, aduh mas, remas gelap dia bilang gitu kan. Oke, akhirnya granitnya gak jadi dikerjain saudara gitu kan. Cuma karena gak ada ibadah youth gitu. Ya, kita kalau mau jujur-jujuran, kita juga mungkin di sini masih ada yang takut masuk gelap, masih ada yang takut juga kan, benar nggak? Nggak ada, di sini nggak ada Pak. Di sini semua pemberani, amin. Ya. Padahal di sini dibilang gini, firman itu adalah terang. Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan shall not prevail, tidak bisa mengalahkannya. Saudara mau bilang gelap seperti apapun, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan firman yang ada dalam kehidupan saudara. Dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, terangnya itu bukan karena kita silau, saudara. Terangnya hari ini karena kita punya firman. Kita punya Injil, itulah firman, saudara. Itu terang. Kemarin saya baca-baca gitu ya, saudara ya. Terang itu ternyata ya adalah kekuatan energi yang paling kuat, energi yang paling cepat ya. Dia bisa merambat, salah satu ciri dari cahaya, salah satu ciri dari terang, dia bisa merambat tanpa medium apapun juga. Makanya dia dikatakan ultimate. Yang lain itu perlu medium. Contoh ya, kalau kita tahu gelombang suara itu membutuhkan udara agar bisa merambat dan menghasilkan suara. Berbeda dengan energi cahaya yang tetap bisa merambat meskipun tidak memiliki medium perantara. Contohnya adalah sinar matahari yang bisa sampai ke bumi padahal jarak bumi dengan matahari itu sangat jauh dan bukan hanya itu, melewati ruang hampa udara yang seharusnya semua berhenti di ruang itu. Yang seharusnya tidak ada kehidupan lagi di situ tadi ya, terang itu membawa hidup. Benar ya saudara ya? Seharusnya there is no life di ruang hampa udara itu.
Udah berhenti, semuanya berhenti di situ. Tapi cahaya adalah satu-satunya energi, satu-satunya kekuatan yang bisa menembus ruang hampa udara itu. Artinya gini saudara, gak ada yang bisa menghalangi cahaya. Hari ini firman yang saudara punya itu bukan hanya benih yang kecil, bukan hanya garam yang tidak kelihatan. Saudara tahu, firman yang saudara punya itu adalah terang yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga. Saudara mau bilang keadaan segelap apapun juga, biarkan firman mengubahkan keadaanmu hari ini. Saudara mau bilang gak bisa Pak, ini mustahil. Saudara biarkan firman menembus masuk hari ini. Gak ada yang bisa bertahan saudara. Kalau ketemu sama firman Tuhan. Dan hari ini kita punya firman dalam kehidupan kita. Biarkan firman itu menjadi satu-satunya kekuatan yang hari ini akan mengubahkan kehidupan kita. Kekuatan yang hari ini orang boleh bilang apapun juga. Mungkin keadaan mencoba menghentikan firman, melemahkan firman di dalam pikiranmu. Saudara, biarkan firman itu terus bersinar, bercahaya. Amin. Kita lihat Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Saya undang pemusik bisa maju. Ibrani 4. Ayat 12 sampai 13. Yes, Lord. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Oke, kita baca sama-sama biar luar biasa. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Amin. Firman yang hari ini kita punya itu hidup dan kuat. Dia tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Maka hari ini tadi bagian terakhirnya, dalam hidup ini hanya kepada firman kita harus memberikan pertanggungjawaban. Maksudnya apa ya? Kita berpikir aku harus kasih pertanggungjawaban sama bosku di kantor. Aku harus kasih pertanggungjawaban mungkin sama suamiku, sama istriku, sama pimpinanku. Saudara gini, hari ini ubah cara berpikirmu. Satu-satunya yang saudara harus kasih pertanggungjawaban adalah firman. Artinya gini, apakah yang kau lakukan sesuai dengan firman yang engkau percayai? Apakah perkataan yang keluar dari mulutmu hari ini sesuai dengan firman yang hari ini engkau dengar? Jangan perkataan ini keluar yang lain, firman ngomong yang lain. Saudara, kita gak tanggung jawab sama manusia. Makanya Tuhan ajarin kita untuk gak takut sama manusia, saudara. Takut sama Tuhan. Tapi Tuhan gak kelihatan. Hari ini kita tahu semua firman, kita dengar semua firman. Firman itu bukan cuma masuk di telinga kita tadi, dia masuk sampai bagian yang paling dalam kehidupan kita. Dia memisahkan antara jiwa dan roh, dia masuk pada mungkin dikatakan your innermost being. Dalam bagian yang paling dalam kehidupanmu. Jadi satu-satunya hari ini ketika kita harus hidup baik, hidup benar, pertanggungjawaban kita bukan lagi sama manusia. Saudara, manusia bisa dibohongin, saudara. Manusia kita gak suka, kita bisa lari. Benar gak, saudara? Tapi hari ini, satu-satunya pertanggungjawaban yang gak pernah bisa lari dari dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Jadikan firman sebagai satu-satunya kekuatan Allah. Saudara, punya firman, kita gak usah mikir gimana jadi pengaruh. Gimana dilihat orang, gimana punya banyak, saudara. Ketika engkau punya firman, dengan sendirinya, engkau akan memberikan pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan.
Semua yang tadi diajarkan firman Tuhan itu gak bisa dibuat-buat. Damai sejahtera itu gak dibuat-buat, saudara. Sukacita itu gak dibuat-buat. Semua itu adalah buah daripada firman yang hari ini hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarkan firman terus hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dan selamat menjadi pengaruh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.